Koki legendaris. Episode 18, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Benar. Aku tidak pernah punya cukup makanan untuk sarapan. Bagaimana aku bisa menurunkan berat badan? Pria yang paling gemuk dan bertubuh tegap itu juga sangat tidak puas. Jadi, apa pendapatmu tentang ideku? Tanya pria jangkung yang tampak seperti seorang pemimpin itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan saja seperti ini, dan hati-hati dengan tanganmu. Pria pendek berwajah tenang itu adalah orang pertama yang setuju. Bagaimana tugas yang diberikan kepadamu? Pria jangkung dengan sikap kepemimpinan itu berbalik dan bertanya kepada pria kurus itu. Jangan khawatirkan pekerjaanku. Aku sudah tahu. Setiap malam setelah pub tutup, Bos Yuan pergi ke tempat pengumpulan sampah untuk memberi makan anjing kampung. Pria kurus itu melaporkan informasi detail Yuan Ming. Apakah Anda tahu waktu tepatnya? Pria jangkung itu melanjutkan untuk memastikan waktu. Ya, Bos Yuan akan datang ke tempat daur ulang sekitar pukul 11.20. Pria kurus itu mengeluarkan buku catatan kecil berisi catatan waktu Yuan Ming yang terperinci di malam hari. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukan apa yang telah kita sepakati, kata pria jangkung itu dengan tegas. Tidak masalah, aku akan melakukan serangan utama, dan kau, si kurus, awasi medan. Pria gemuk itu membusungkan dadanya, tampak sangat bertanggung jawab. Aku akan menjadi pendukungnya. Pria jangkung itu pun menyatakan posisinya. Saya fleksibel dan bisa mengisi kekosongan. Pria pendek itu pun memilih posisi yang cocok untuknya. Baiklah, kalau begitu sudah beres, kata lelaki kurus itu menyimpulkan. Orang-orang ini bertindak hati-hati, teliti, dan membuat pengaturan yang wajar. Saya pikir hal yang sama mungkin terjadi ketika Chen Sheng dan Wu Guang memulai pemberontakan. Waktu segera tiba pukul 1120 seperti yang dikatakan pria kurus itu, dan Yuan Ming muncul di tempat pembuangan sampah seperti yang diharapkan. Sambil memegang sup mie. Pria gendut, tinggi, pendek, cepat siapkan penyergapan. Bos Yuan sudah keluar. Pria kurus itu memegang kacamata penglihatan malam di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya, seperti mata-mata, dan berbisik kepada orang di ujung telepon. Dimengerti. Jawaban singkat pria gemuk itu datang dari seberang. Pria kurus itu merasa lega, diam-diam membenci dirinya sendiri. Hehehe, aku hanya ingin kau melihat kekuatan hebat dari pecinta makanan ekstrim ini. Kalimatnya cukup kekanak-kanakan, dan tentu saja kelompok orang ini juga sangat kekanak-kanakan. Di gang gelap itu, hanya langkah kaki Yuan Ming yang terdengar berderak. Bulan pun bersembunyi di balik awan, membuat gang belakang itu semakin gelap. Namun, kegelapan seperti itu sangat normal bagi Yuan Ming. Ia bolak-balik ke sini setiap hari, lalu berjalan maju seolah sudah terbiasa. Yuan Ming tinggal di tengah jalan. Biasanya, ia hanya butuh 5 menit untuk kembali ke tokonya. Namun hari ini, tepat ketika ia sudah setengah jalan, sesosok tiba-tiba muncul dari seberang jalan. Mereka langsung menghalangi jalan Yuan Ming. Yuan Ming mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke belakang dan melihat memang ada dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, yang menghalangi jalannya. Apa yang ingin kau lakukan? Yuan Ming memikirkannya dengan saksama dan merasa bahwa ia adalah pemuda yang baik dengan moral dan kebajikan yang baik. Mustahil ada yang iri padanya. Apakah karena aku terlalu tampan? Atau karena ketampananku terlalu kentara? Silakan, jangan pukul tanganku, pelan-pelan saja. Pria jangkung itu sengaja menjepit lehernya agar suaranya tak terdengar. Jangan khawatir, jawab pria gemuk di seberang dan segera bergegas menuju Yuan Ming. Pria pendek itu juga bergerak pada saat yang sama. Ia lincah dan tiba di depan Yuan Ming dengan satu lompatan. Tunggu. Yuan Ming membuat gerakan melarang. Tunggu sebentar, mari kita lihat apa lagi yang dikatakan Bos Yuan, kata pria jangkung itu dengan keras. Pria gemuk dan pria pendek berhenti dengan patuh dan menunggu Yuan Ming berbicara. Yuan Ming berjongkok terlebih dahulu dan meletakkan mangkuk mie di lantai. Mangkuk ini disediakan oleh sistem. Siapa tahu ia harus membayar jika memecahkannya? Lebih baik meletakkannya dulu. Pada saat yang sama, ia juga berkata dalam hatinya, Sistem, tuan rumahmu tampaknya sedang terancam. Apakah kau tahu cara menghidupkannya kembali? Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon jangan mengemukakan fantasi yang tidak realistis. Karena kamu tidak tahu caranya, kenapa kamu tidak memberiku sesuatu untuk membantuku melewati masa sulit ini? Yuan Ming tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia cemas di dalam. Akan tetapi, kali ini sistemnya benar-benar senyap. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri, gumam Yuan Ming dalam hati, lalu berdiri. Bos Yuan benar-benar menjaga piringnya dengan baik, kata pria jangkung itu dengan nada sinis. Terima kasih, aku selalu begitu. Mendengarmu memanggilku seperti itu, kau pasti mengenalku. Apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Yuan Ming berdiri tegak, lalu berkata dengan nada dingin. Haha,
Pria jangkung itu tidak siap menjawab ketika mendengar Yuan Ming menanyakan hal ini. Bos, sudah malam. Suara pria gemuk itu terdengar seperti burung hantu malam, mengeluarkan desisan yang tidak menyenangkan. Tampaknya orang-orang yang tampaknya belum dewasa ini telah membuat persiapan yang cukup. Jangan sampai tanganmu terluka. Hati-hati. Kata pria jangkung itu sambil membalikkan badan dan berhenti melihat. Hei, apa kau benar-benar ingin memukul seseorang? Kita bisa bicarakan nanti. Yuan Ming sedikit frustrasi. Meskipun Yuan Ming memiliki sistem, ia bukanlah seorang ahli bela diri sejati. Dalam situasi 1 lawan 2, pada dasarnya mustahil baginya untuk menang. Namun, pihak lain memiliki kekhawatiran, dan Yuan Ming memiliki pembantu yang baik. Noodle Soup yang datang pada suatu saat, berlari di depan Yuan Ming, bulu kuduknya berdiri tegak dan tatapannya penuh kewaspadaan. Sekarang keduanya seimbang. Kemudian, pertempuran sengit terjadi di gang itu. Hasil akhirnya, tentu saja, ketiga orang itu digigit habis oleh sup mie gila itu. Sedangkan Yuan Ming, pada dasarnya tidak terluka, kecuali mata panda di wajahnya. Bah, kenapa kau memukul wajahku? Sakit sekali, kata Yuan Ming dengan nada kesal, lalu memuntahkan darah. Wang-wang kuah mie itu masih melolong dengan rajin. Berhenti. Yuan Ming berjongkok dan berkata menenangkan. Sup mie itu mengeluarkan suara merintih dan perlahan menjadi tenang. Terima kasih. Setidaknya sup mie itu tidak diberikan kepadaku dengan sia-sia. Yuan Ming mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepalanya, tetapi berhenti di tengah jalan dan tidak menyentuhnya. Mian Tang menatap Yuan Ming dengan tenang, lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan pergi hingga Yuan Ming tidak dapat melihatnya lagi. Baiklah, aku juga akan kembali, terima kasih. Yuan Ming berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, sambil menyentuh lembut area di sekitar matanya. Meskipun mengalami kejadian tak terduga di malam hari, Yuan Ming tetap membuka tokonya di pagi hari. Namun, kali ini, ia tidak menjual panekuk pastry minyak bebek atau pangsit sup yang sangat dinantikan, melainkan hanya sup mie sederhana. Namun, tatapan ini mula-mula membuat Mu Xiaoyun yang datang pagi-pagi sekali ketakutan, kemudian para pengunjung restoran yang menyusul. Bos, ada apa dengan matamu? Mu Xiaoyun membuka mulutnya sedikit karena terkejut, matanya terbuka lebar. Tidak apa-apa, kata Yuan Ming singkat. Tapi seluruh lingkaran di atas berwarna biru, kata Mu Xiaoyun cemas. Aku terjatuh, tapi sekarang aku sudah sembuh, kata Yuan Ming langsung, menghindari pertanyaan Mu Xiaoyun lagi. Jatuh dan mengenai mata, Mu Xiaoyun merasa tak percaya. Yah, sudah malam. Kita cuma makan mie kuah bening pagi ini. Yuan Ming menunjukkan bahwa sudah ada tamu yang menunggu di luar. Oke, bos. Mu Xiaoyun setuju dengan patuh. Tetapi Yuan Ming tidak pernah menyangka mimpi buruknya akan dimulai sekarang. Yuan Ming tidak terluka sama sekali tadi malam, dan orang-orang itu sebenarnya tidak ingin berbuat apa-apa kepada Yuan Ming. Mereka hanya melampiaskan amarah. Namun, setelah dikejar oleh Noodle Soup, seseorang secara tidak sengaja mengenai mata Yuan Ming, sehingga Yuan Ming sekarang memiliki mata panda yang jelas. Bos Yuan, siapa yang memukulmu? Wu Hai adalah orang pertama yang kehilangan kendali dan berkata sambil menggerutu, berusaha menahan tawa. Benar, Bos Yuan, wajahmu tidak akan terbentur kalau jatuh. Seorang pengunjung lain yang sering datang ke sini adalah orang pertama yang menghalangi alasan Yuan Ming. Benar sekali, mata panda Bos Yuan memang unik. Para pengunjung tetap tidak terlalu peduli dengan kue minyak bebek hari ini. Entahlah siapa dia, jahat sekali. Rasanya tidak pantas kalau hanya menggantung satu. Setelah menatap Yuan Ming cukup lama, Man Man tiba-tiba berkata dengan serius. Benar sekali. Ini terlalu tidak bermoral. Wu Hai terus menahan tawanya dan terus menyerang. Yuan Ming berwajah muram sepanjang proses dan tidak bereaksi sama sekali. Ia tampak seolah bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Dan ia tetap teguh seperti gunung meskipun angin bertiup melewati perbukitan. Namun, Yuan Ming terlalu naif untuk berpikir bahwa rasa ingin tahunya akan memudar jika dia tidak merespons. Hei, Bos Yuan, coba saya lihat tanganmu. Ada yang salah? Tiba-tiba, seorang pelanggan yang berusaha menahan tawa berkata dengan heran. Baiklah, mari kita periksa apakah ada yang salah dengan tanganmu. Wu Hai pun ikut memeriksa tangan itu. Jam kerja akan segera berakhir, kata Yuan Ming tanpa ekspresi. Jangan khawatir, kita pasti akan pulang lebih awal hari ini. Lagi pula, Bos Yuan, kamu jatuh dan kamu sedang tidak enak badan. Wu Hai tampak penuh perhatian. Orang-orang yang mengantri di belakang juga menggemakan apa yang dikatakan Wu Hai. Sebelum pergi, semua orang mendesak Yuan Ming untuk merawat lukanya dengan baik. Jika mereka tidak menyebutkan secara spesifik bahwa itu karena terjatuh, akan terlihat lebih seperti mereka benar-benar peduli padanya. Namun begitu mereka meninggalkan restoran Yuan Ming, semua pengunjung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, suaranya begitu keras hingga Yuan Ming yang belum menutup pintu pun tak kuasa menahan diri untuk mendengarnya. Mu Xiaoyun,
satu-satunya yang tampak agak manusiawi, pergi dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sejelas itukah? Yuan Ming menyentuh sudut matanya, semakin terdiam. Sistem yang berpura-pura mati tadi malam tiba-tiba merespons dan memberi Yuan Ming sesuatu yang sangat ia butuhkan. Mengenai reaksi sistem saat ini, Yuan Ming hanya ingin berkata, "Apa yang kamu lakukan tadi malam?" Sistem tidak bermaksud menjelaskan dan langsung mengeluarkan tugas. Misi sampingan bangun pagi-pagi dan berolahragalah selama 1 jam setiap hari. Kamu bisa memilih metode olahragamu sendiri. Hadiah tugas keterampilan pisau yang luar biasa. Sistem, program Anda rusak, atau Anda telah terinfeksi virus yang tidak dikenal. Yuan Ming tercengang oleh instruksi misi dan instruksi hadiah yang tak terkendali. Diam, tidak ada respons sistem. Bisakah kau kembali normal lain kali? Kalau terus begini, aku curiga kau terinfeksi virus, kata Yuan Ming ragu-ragu. Tentu saja, masih tidak ada respons dari sistem. Yuan Ming berdiri di dapur dan berpikir dengan saksama selama 5 menit sebelum sampai pada kesimpulan yang mengejutkan sistem. Apakah Anda mencoba membuat saya tertawa barusan? Kesimpulan ini mungkin tampak tidak logis, tetapi detektif hebat Sherlock Holmes pernah berkata, ketika Anda telah menghilangkan hal yang tidak mungkin, apapun yang tersisa pastilah kebenaran. Yuan Ming sangat yakin bahwa hal ini pasti terjadi. Jika tidak, bagaimana menjelaskan kegagalan sistem tersebut? Mengenai tugas ini, tentu saja Yuan Ming menginginkannya. Tugas ini memungkinkannya menjadi lebih kuat sehingga ia dapat mengajari orang lain bagaimana berperilaku di lain waktu. Dan sebagai seorang koki yang handal, juga diperlukan fisik yang kuat. Namun kini Yuan Ming memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dong 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 dia berlari menaiki tangga dan bersiap untuk pergi. Sementara orang-orang di luar sedang membicarakan mata panda di wajah Yuan Ming. Katakan yang sebenarnya, apakah kau, Wu Hai, yang melakukannya? Man Man menatap Wu Hai dengan serius dan bertanya dengan nada tegas. Kurasa masalahnya adalah orang ini punya temperamen yang aneh, dan aku tidak punya waktu untuk bertindak. Wu Hai tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap Yuan Ming. Itu kamu. Man Man berbalik dan melihat ke arah pengunjung lain. Pria ini berkepala pendek dan datar, dan terlihat sangat energik. Dia juga tertawa paling keras tadi. Tentu saja bukan aku. Aku sudah lama tidak ke sini, tapi aku melihat pertunjukan yang bagus begitu sampai di sini, kata pria berkepala datar itu sambil tersenyum puas. Jangan lihat aku, itu bukan aku. Pengunjung restoran yang mengajukan pertanyaan paling antusias kepada Yuan Ming pun buru-buru menjauhkan diri. Man Man berbalik dan menatap Wu Hai dengan curiga. Kamu masih yang paling mencurigakan. Sengatan tawon sama ganasnya dengan hati seorang wanita. Siapa yang tahu kalau kau pelakunya? Bagaimana mungkin Wu Hai menunjukkan kelemahannya dan langsung melawan? Kau wanita yang kejam, ya? Man Man mendengus tidak puas. Jangan berdebat lagi. Siapapun pelakunya, lega rasanya. Dia pahlawan rakyat. Pria berkepala datar itu tak kuasa menahan tawa lagi. Benar sekali, mata panda Bos Yuan memang artistik. Tiba-tiba aku mendapat inspirasi dan berencana menggambar panda marah, yang pasti akan mencapai puncak karya seniku, kata Wu Hai sambil menyeringai, mengelus kumisnya. Namun, orang-orang ini lupa satu hal, Yuan Ming sangat peduli dengan penampilannya, dan mereka akan segera melihat konsekuensi dari ejekan tersebut. Yuan Ming pertama kali menelepon Mu Xiaoyun. Xiaoyun, kamu tidak perlu datang hari ini atau besok. Kembalilah lusa pagi. Yuan Ming selalu langsung ke intinya. Baik, bos. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda ingin minyak safflower? Tanya Mu Xiaoyun hati-hati. Tidak perlu. Selamat tinggal, kata Yuan Ming dan menutup telepon. Ada apa? Mu Xiaojie, yang baru saja bangun dari tempat tidur dengan belatrika di tubuhnya, bertanya dengan rasa ingin tahu ketika melihat adiknya tampak kesal setelah menjawab telepon. Bos Yuan sepertinya terluka. Wajah Mu Xiaoyun yang putih dan lembut dipenuhi kekhawatiran. Tidak apa-apa, lihat saja aku masih hidup dan sehat, kata Mu Xiaojie acuh tak acuh, sambil menunjuk kakinya yang terluka. Mu Xiaoyun merasa geli dengan ini, tetapi kabar tersebut dengan cepat menyebar dari 1 orang ke 10 orang, dan dari 10 ke 100 orang, hingga bahkan pelanggan tetap pun tahu bahwa Bos Yuan terluka dan matanya lebam. Siang hari, bahkan mereka yang tidak datang pun sering datang untuk menonton. Bahkan Yin Ya pun datang dengan raut wajah khawatir yang samar. Kemudian mereka mendapati pintu toko Yuan Ming tertutup rapat, dengan selembar kertas A4 yang mencolok tertempel di sana. Semua orang merasakan firasat buruk. Formulir cuti. Karena wajah tampan saya telah diincar oleh seorang bajingan dan tidak lagi tampan. Hal itu sangat memengaruhi suasana makan para pengunjung. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk beristirahat sejenak sampai jejak-jejak itu hilang dan tidak mengganggu suasana makan semua orang. Kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami pagi ini. Khasnya tentu saja Yuan Ming yang sudah tidak asing lagi di telinga pengunjung. Apa maksudnya ini? Tanya Wu Hai tak percaya sambil menarik kerah orang di sebelahnya. Penipuan. Mereka tutup lagi.
Pria itu juga tampak depresi. Dia tidak peduli dengan kekasaran Wu Hai. Dia hanya menarik tangan Wu Hai ke bawah, tampak semakin depresi. Meskipun kata-katanya tulus dan terkesan tulus, ini sungguh menipu. Apa pengaruhnya terhadap suasana makan para pengunjung? Chen Wei juga mendengar tentang insiden di Wanming dan datang ke sini khusus untuk menyaksikan keseruannya. Tetapi sekarang tinjunya terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara berderak. Haha, kata-katamu tulus dan kau menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Aku iparmu. Aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Ling Hong, yang baru saja kembali dari perjalanan bisnis, melihat kabar buruk itu begitu tiba. Rasanya tanganku tak bisa kukendalikan lagi. Ia bilang ia benar-benar ingin mengolesi wajah Bos Yuan. Para pengunjung tetap juga mencibir. Seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan kita, kata pengunjung restoran itu dengan marah. Ada banyak kebisingan di luar pintu toko Yuan Ming, tetapi Yuan Ming di lantai 2 duduk di sana melakukan urusannya sendiri. Ia mengeluarkan buku catatan super tebal dan menulis sesuatu di atasnya. Gesekan antara ujung pena dan kertas menghasilkan suara gemerisik. Buku catatan ini juga tampak telah digunakan beberapa kali, dan sampulnya menunjukkan tanda-tanda sering dibolak-balik. Di sisi lain, Wu Hai, yang merengek-rengek kelaparan di siang hari, tidak makan sama sekali. Ia terbaring di studionya seperti mayat. Sore harinya, ia bergegas turun untuk melihat apakah Yuan Ming telah membuka pintu. Ia tampak seperti Supmi yang berpura-pura baik dan meminta-minta. Melihat pintunya tidak dibuka, kumis kecil di mulutnya terkulai lesu dan dia perlahan kembali ke studionya. Wu Hai adalah contoh khas seseorang dengan tekanan darah rendah. Jika ia tidak bisa makan, tekanan darah dan gula darahnya akan rendah, dan suasana hatinya pun akan buruk. Karena itulah agennya mencari cara untuk membuatnya makan. Hari ini, Wu Hai hanya sarapan dan duduk di depan papan gambar sepanjang malam. Satu-satunya pencapaiannya adalah menambah pekerjaan untuk Zheng Jiawei yang datang untuk membersihkan hari ini. Kesal, Wu Hai meremas gambar itu menjadi bola lagi, berhenti melukis, berdiri, dan berjalan ke jendela untuk menghirup udara segar. Tentu saja, Wu Hai sudah lama terbiasa membuka jendela yang menghadap toko Yuan Ming. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Wu Hai ketakutan. Tanpa sadar aku menoleh ke arah jam yang tergantung di atas studio. Jam itu jelas menunjukkan pukul 536. Apa yang terjadi? Ini sangat tidak ilmiah. Wu Hai tampak sangat tidak percaya. Dan saat ini, Yuan Minglah yang muncul di lantai bawah. Sejak malam itu bersama Yuan Ming, ia menyadari sepenuhnya bahwa sebagai seorang koki, calon dewa masak juga harus memiliki fisik yang kuat agar dapat menghadapi tantangan apapun. Pilihan Yuan Ming adalah membiasakan diri bangun pukul 520, sehingga ia bisa berolahraga selama 1 jam dan menggunakan sisa waktunya untuk menyiapkan sarapan yang rumit. Cara berolahraga yang paling sederhana adalah jogging, yang dapat membantu melatih daya tahan dan kekuatan fisik. Untuk hal-hal lainnya, Anda perlu meluangkan waktu. Bos Yuan, Wu Hai berteriak keras dari lantai atas. Baiklah, selamat pagi, kata Yuan Ming sambil sedikit mengangkat kepalanya. Apakah kamu berlari? Wu Hai sangat terkejut. Namun, Yuan Ming tidak berhenti setelah menyapa, melainkan terus berlari perlahan dengan kecepatannya sendiri. Yuan Ming tidak menjawab pertanyaan Wu Hai. Apa-apaan ini? Wu Hai menatap Yuan Ming yang berlari menjauh, merasa sedikit tidak percaya. Aku segera mengeluarkan ponselku, masuk ke grup dan mulai mengirim pesan. Bos Yuan gila, berlari saat ini, karena aku baru saja melihat Bos Yuan lari dariku. Saudara Wu yang lapar. Butuh waktu lama sebelum seseorang membalas pesannya. Kamu pasti salah. Bagaimana mungkin Bos Yuan ada di luar saat ini? Yin Ye sedang bekerja lembur. Wah, si cantik bangun pagi-pagi sekali. Tapi jujur saja, kami malah menyapa. Saudara Wu yang lapar. Kecantikan ada harganya. Aku merasa kau gila saat mengatakan itu, kata Yin Ye, yang sedang bekerja lembur, langsung. Sejujurnya, belum ada yang percaya. Tunggu sampai aku posting fotonya. Saudara Wu yang lapar. Menunggu. Yin Ye, bekerja lembur. Kemudian kelompok itu terdiam. Hari masih sangat pagi sehingga kebanyakan orang belum bangun. Yuan Ming menghabiskan 3 hari dengan cara yang membosankan ini. Ya, pada hari ketiga, mata panda di wajahnya tidak hilang. Jadi, ia hanya bisa terus beristirahat. Adapun Mu Xiaoyun, ia bahkan datang khusus untuk mengantarkan obat ke Yuan Ming. Efeknya cukup bagus, Yuan Ming juga menggunakannya. Keempat orang yang memukuli orang itu tidak tahan lagi. Jadi orang yang tinggi itu mengumpulkan semua orang. Apa kita kelewatan? Bos Yuan belum buka toko selama 4 hari. Pria jangkung itu tampak khawatir. Gemuk? Apa kau melakukan sesuatu yang kotor? Pria pendek itu menatap pria gemuk yang pertama kali bertindak. Tidak. Aku sangat bijaksana. Aku hanya mengalami luka ringan, hanya memar di wajahku. Pria gemuk itu juga mengerutkan kening bingung. Apa yang terjadi?
Pria kurus itu menatap ketiga orang itu dan menjadi semakin bingung. Ayo kita pergi dan minta maaf, kalau tidak, Bos Yuan mungkin tidak akan membuka pintu. Pria jangkung itu berpikir sejenak dan berkata begitu. Bagaimana kami bisa minta maaf kalau pintunya saja tidak terbuka? Pria kurus itu adalah yang pertama setuju. Benar sekali. Lalu yang pendek. Bukan tidak mungkin. Ini semua demi makanan, gumam pria gemuk itu akhirnya. Baiklah, ayo kita ketuk pintunya. Pria jangkung itu pun mengambil keputusan. Setelah berdiskusi, mereka pun pergi bersama. Tentu saja, tempat yang mereka bicarakan adalah rumah Fakti, yang sangat dekat dengan toko Yuan Ming. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menunggu Yuan Ming dengan tepat waktu terakhir kali. Tentu saja tidak mungkin membuat keributan besar saat mengetuk pintu untuk meminta maaf. Jadi beberapa orang datang ke pintu belakang toko Yuan Ming dari gang belakang. Saat itu sekitar pukul 6.50 hingga pukul 7 sore. Dan tentu saja orang-orang ini datang untuk membicarakannya setelah pulang kerja. Bos Yuan, tolong buka pintunya. Pria jangkung itu menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras. Pada saat yang sama, pria gemuk itu menggedor pintu dengan sangat keras, dan suara dong-dong-dong-dong tidak ada habisnya. Berdasarkan sistem peredam suara yang disediakan, meskipun ada dansa persegi di luar, Yuan Ming tidak akan bisa mendengarnya. Kebetulan, Yuan Ming sedang memasak makan malam sendiri di dapur, dan pintu belakang bergetar sedikit, yang masih dirasakan Yuan Ming. Dia mengerutkan kening dan tidak berniat membukanya. 5 menit kemudian, ketukan dan gedoran pintu masih terdengar terus-menerus. Yuan Ming maju untuk membuka pintu karena takut mengganggu tetangga. Begitu pintu terbuka, wajah Yuan Ming langsung berubah serius dan dia menjadi waspada. Keempat orang ini mudah dikenali. Meskipun gelap dan ia tak bisa melihat mereka, panca indera Yuan Ming luar biasa dan ia masih mengingat mereka dengan jelas. Namun, sebelum ia sempat membuat masalah bagi mereka, orang-orang ini telah jatuh ke dalam perangkapnya. Strategi Yuan Ming adalah menjaga pasukannya tetap di tempatnya, dengan kerutan serius dan ekspresi hikmat. Maaf. Pria jangkung itu berbalik dan mengedipkan mata pada mereka bertiga, lalu mereka membungkuk serempak dan berkata dengan keras. Oh, untuk apa? Yuan Ming menyilangkan lengannya, sedikit rileks, dan bertanya dengan alis terangkat. Kami salah tentang kejadian beberapa malam yang lalu. Tolong, Tuan Yuan, buka pintunya. Tolong. Sebagai provokator, pria jangkung itu tetap bertanggung jawab dan menyatakan kesalahannya dalam satu tarikan napas. Baiklah, aku mengerti. Yuan Ming tidak ingin berbicara lebih banyak lagi kepada mereka. Bos Yuan, syarat apa yang bisa kau berikan untuk memaafkan kami? Tanya pria jangkung itu buru-buru ketika melihat Yuan Ming hendak menutup pintu. Kudengar kau bilang itu karena jam kerjaku terlalu pendek. Yuan Ming melihat ketulusan mereka, jadi dia menambahkan beberapa patah kata lagi. Enggak, cuma gitu doang, kata si kurus sambil jilat mukanya. Apa karena aku brengsek? Yuan Ming mengangkat alisnya dan berkata dengan nada datar. Tidak, Bos Yuan orang yang sangat baik. Kami semua sangat mengaguminya. Pria pendek itu pun setuju dengan cerdas. Itu karena saya tidak punya cukup makanan dan tidak bisa makan cukup, kata Yuan Ming secara langsung. Tentu saja tidak. Porsi Bos Yuan sama dengan yang di luar, tapi saking lezatnya, porsinya jelas tidak besar. Hal yang sama juga disuarakan oleh pria jangkung itu. Yuan Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Lumayan juga melihat orang lain menelan ludahnya. Baiklah, Bos Yuan, kami bersedia meminta maaf di depan semua orang. Bagaimana kalau besok? Saya sangat berharap Yuan Ming bisa buka kembali besok. Oh, Yuan Ming tidak berniat menerimanya. Saya lihat selalu ada antrean di toko Bos Yuan. Kami bersedia menjadi penyambut tamu gratis dan membantu menjaga ketertiban. Bagaimana menurutmu? Melihat Yuan Ming tidak berniat menyetujui, pria jangkung itu mengajukan syarat lain. Baiklah, tapi aku tidak akan berbisnis denganmu akhir-akhir ini. Jangan tanya soal waktu. Kalian bisa datang sendiri besok. Yuan Ming bukan satu-satunya yang kalah dalam perkelahian di gang itu, belum lagi ia dibantu oleh Noodle Soup. Oleh karena itu, Yuan Ming tidak terlalu keras, tetapi memaafkan tentu saja tidak semudah itu. Soal keinginannya untuk makan makanan yang dimasaknya, ia harus menolak. Yuan Ming berbadan kecil, tetapi dia tidak tahu bagaimana bersikap murah hati. Bagus sekali, terima kasih, Bos Yuan. Kami akan datang besok pagi, kata pria jangkung itu gembira. Ya. Yuan Ming langsung menutup pintu belakang. Akhirnya masalah ini teratasi, tapi kapan kita bisa makan makanan enak? Sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Sambil berjalan, beberapa orang mendiskusikan ide-ide lain tentang cara menikmati makanan dari restoran Yuan Ming. Saya sama sekali tidak menyadari ada sebuah mobil van putih yang tidak mencolok terparkir di pintu masuk gang, menghalangi jalannya gang. Kenapa banyak sekali mobil? Susah jalan kaki. Pria gemuk yang berjalan di depan mengeluh, lalu menoleh ke samping untuk mendahului. Pada saat itu,
Pintu van mengeluarkan suara desisan dan terbuka dengan cepat. Beberapa pria kekar keluar dari mobil dan membawa keempat orang itu masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menutup mulut mereka sepanjang waktu dan pergi tanpa bersuara. Keempat orang itu dibawa masuk ke dalam mobil secepat kilat. Awalnya mereka melawan dengan keras, sambil berteriak mencoba meminta bantuan atau melarikan diri. Namun, para pria besar itu tidak menutupi wajah mereka sepanjang waktu. Hanya keseriusan yang terlihat di wajah mereka yang gelap, tanpa reaksi lain. Betapapun sedikit orang itu berjuang, tangan para pria besar itu seperti lingkaran besi, mencengkeram mereka erat-erat, membuat mereka tak bisa bergerak atau bersuara. Lambat laun mereka berempat pun menerima nasibnya, dan berbagai spekulasi pun bermunculan di benak mereka. Untungnya, perjalanan mobil itu relatif singkat. Setelah lebih dari 20 menit, mobil itu langsung menabrak sebuah rumah besar dan memasuki halaman depan. Beberapa orang keluar dari mobil dan dikawal keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada lebih dari selusin orang berdiri di halaman yang luas, dan para pemimpinnya adalah beberapa gadis. Jiang Changxi berdiri di tengah, mengenakan gaun merah dengan belahan tinggi di pahanya, memperlihatkan kulitnya yang putih dan halus. Rambutnya yang bergelombang diikat dengan sangat rapi, dan selendang kotak-kotak tersampir di bahunya. Ia tampak sangat cantik dan agresif. Yin Ya di sebelah kiri bahkan lebih cantik, dengan sosoknya yang ramping terbalut setelan profesional dan ekspresi serius yang luar biasa di wajahnya yang halus. Yang satunya lagi, Man Man, tampak penuh kehangatan. Tak ada senyum di wajah mungilnya, tapi ia tampak sangat serius. Orang-orang yang datang bergantian adalah Wu Hai, Ling Hong, Chen Wei, Wu You, dan lelaki tua itu. Sisanya juga orang-orang yang pernah mereka lihat di toko Yuan Ming. Turunkan mereka, kata Jiang Changxi dengan nada mendominasi sambil melambaikan tangannya. Dan nadanya tidak lagi mengandung nada menggoda seperti biasanya. Pria besar itu diam-diam menempatkan beberapa orang di 4 kursi di depan, lalu berdiri di belakang Chen Wei. Mereka berempat terengah-engah, seperti ikan yang baru saja dibawa ke darat. Itu kamu. Si Jangkung sedikit lebih baik dan menjadi orang pertama yang memiliki kekuatan untuk berbicara. Ya, ini kami. Jangan bicara terlalu cepat, kata Jiang Changxi langsung untuk menenangkan situasi. Kurasa kita tidak perlu menjelaskan secara rinci apa yang kau lakukan 3 malam lalu, tanya Jiang Changxi tegas. Kami juga tahu alasanmu memukul orang, tapi itu sungguh konyol dan sangat bodoh, kata Jiang Changxi tanpa ampun. Ini adalah kejahatan yang disengaja. Pasal 234 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melukai orang lain akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, penahanan, atau pengawasan pidana. Yin Ya dengan tenang melaporkan kejahatan beberapa orang. Tidak, kami hanya ingin Bos Yuan membuka lebih banyak toko. Apa kau tidak mau makan juga? Tanya pria kurus itu bersemangat, sama sekali tidak merasa dirinya salah. Man Man mencibir, lalu berkata, menurut katamu, kalau Bos Yuan tidak bisa masak, kau boleh menyerangnya, lalu kau boleh memukul guru kalau PR-nya terlalu banyak, kalau dokter tidak bisa menyembuhkanmu, kau boleh memukul dokter itu, kalau orang tuamu tidak memberimu uang, kau boleh memukul orang tuamu, kan? Pak. Man Man bertepuk tangan dan melanjutkan, logika seperti ini sungguh menyentuh. Bagaimana kamu bisa tumbuh seperti ini? Karena aku tidak menyukaimu, aku bisa menghajarmu. Lagi pula, kaulah yang membuatku tidak menyukaimu. Pada saat ini, Ling Hong menyela dari belakang. Tapi aku lebih manusiawi dan akan menanggung biaya pengobatanmu. Wajah tampan Ling Hong menunjukkan sedikit senyum, dan tidak jelas apakah yang dikatakannya benar atau salah. Tentu saja aku juga bisa menanggung biaya disabilitasmu dan menggalang dana. Wu Hai mengelus kumisnya seolah sedang mempertimbangkan kemungkinan masalah ini. Chen Wei dan pria kekar di belakangnya memperlihatkan otot-otot mereka yang menonjol, memperlihatkan bahwa ini pasti bisa menjadi kenyataan. Sampai saat ini, mereka berempat berhenti berdebat dan mengeluh dengan keras. Sulit untuk menempatkan diri Anda pada posisi orang lain kecuali Anda sendiri berada dalam situasi itu. Kini keempat orang ini telah bertemu. Jika mereka diculik oleh seseorang karena alasan yang tidak menyenangkan, mereka akan duduk di sini, bergantung pada belas kasihan orang lain. Barulah mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan saat sedang marah besar hari itu. Mereka telah memukuli seseorang hanya karena masakan Yuan Ming lezat dan karena keinginan egois mereka sendiri. Saya merasa sedikit malu ketika memikirkan perilaku ini sekarang. Dan yang membuat saya lebih malu lagi adalah bahwa permintaan maaf saya di sore hari tidak terlalu tulus. Maaf, kami mengerti maksudmu. Kami semua sudah dewasa dan masih punya keberanian untuk bertanggung jawab dan mengakui kesalahan. Kali ini, mereka berempat berdiri dan meminta maaf dengan tulus. CK. Gak lucu dia menyadari kesalahannya secepat itu. Jiang Changxi tampak menyesal. Kalian yakin bisa saling mengenali? Man Man tampak tidak percaya. Aku bisa membantu Bos Yuan menemukan pengacara yang sangat baik, kata Yin Ya dengan wajah cantik. Kami mengerti. Ini semua salah kami. Kami akan meminta maaf dengan tulus.
Mereka berempat saling memandang dan berkata dengan penuh pengertian. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kalian yang melakukannya. Mengalahkan orang? Wow, kalian benar-benar hebat. Wu Hai mengelus kumisnya dan menatap mereka dengan jijik. Sudah kubilang, aku sudah menangkapmu. Kau seharusnya tahu tujuannya. Hubungi aku kalau ada sesuatu. Ling Hong mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya tepat di depan pria jangkung itu. Dia tampak acuh tak acuh dan tak kenal takut. Meskipun saya tidak bisa menerima cara ini, terima kasih. Pria jangkung itu tidak menolak. Ia mengambil kartu nama itu dan mengatakan hal yang sama. Apakah Bos Yuan menerima metodemu? Yin Ya masih sedikit marah dan menambahkan. Kami akan pergi dan meminta maaf. Pria jangkung itu berhenti sejenak dan berkata dengan nada tegas. Aku bahkan tidak tampil dengan baik, dan semuanya berakhir seperti ini. Jian Changxi menatap punggung keempat orang yang pergi dengan sedikit penyesalan. Mengapa kamu benar-benar berniat melawan kekerasan dengan kekerasan? Tanya Chen Wei dengan nada tidak setuju. Jian Changxi mendengus, tidak mengatakan ya atau tidak. Ini tidak baik untuk Bos Yuan. Lagi pula, kau melakukan semua ini atas namanya, kata Chen Wei sambil mengerutkan kening. Aku pasti akan mengerjakan tugasku dengan baik. Jian Changxi berbalik dan melirik Chen Wei, lalu mempercepat langkahnya dan pergi. Mereka semua adalah pelanggan lama restoran Yuan Ming, dan mereka semua memiliki alasan berbeda untuk menyukai restoran Yuan Ming. Kali ini, Wu Hai memimpin, Ling Hong menerapkannya, Jian Changxi bertanggung jawab untuk mengejutkan penonton, dan Inya serta Man Man bertanggung jawab untuk berkhotbah. Gadis-gadis pandai dalam hal ini. Lagi pula, mereka tidak bermaksud menggunakan tindakan keras apapun. Yuan Ming tidak menyangka ada yang membantunya melampiaskan amarahnya. Ia hanya berpikir bahwa ia tidak akan pernah menerima permintaan maaf dari keempat orang itu, tetapi ada banyak kabar baik hari ini. Misalnya, pesanan Hanfu yang dipercepat yang diajukan Yuan Ming secara daring pun terkirim. Ini adalah benda terakhir yang dibutuhkan untuk misi ini. Menunya sudah lama digambar. Sebuah pola ikan bermain dengan bunga teratai dilukis di dinding, dan nama-nama hidangan serta harganya terpampang jelas di sana, tak akan diabaikan. Dekorasi lain telah dipasang. Bunga teratai merah muda bermekaran di halaman depan kedai, dan lentera-lentera teratai lainnya juga dihias di bawah naungan hutan bambu. Pada saat ini, perintah sistem juga datang. Misi sampingan letakkan 10 dekorasi bertema teratai yang berbeda di toko. Hadiah tugas pati akar teratai. Sistem, apakah ini semua buatanmu sendiri? Yuan Ming mengamati dan memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu. Yuan Ming tahu sedikit tentang produksi bubuk akar teratai. Misalnya, kecuali Anda melihat sendiri bubuk akar teratai yang dibuat, pada dasarnya bubuk itu palsu. Bubuk akar teratai yang dijual di pasaran semuanya bubuk kastanye air palsu. Bubuk kastanye air berwarna putih dan menjadi transparan setelah diseduh. Sedangkan bubuk akar teratai asli berwarna merah muda-muda, cantik, dan beraroma ringan namun tahan lama. Adapun mengapa warnanya merah muda, itu karena pati akar teratai asli mengandung banyak zat besi dan gula reduksi, dan secara alami akan teroksidasi saat terkena udara. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah dapat memeriksa sendiri. Sepertinya aku tidak akan tahu sampai aku menerimanya, gumam Yuan Ming dalam hati. Klik untuk menerima, dan segera semua teknik akan ditransmisikan ke otak Yuan Ming. Kemudian Yuan Ming menyadari bahwa ia telah meremehkan sistem tersebut. Sedikit bubuk akar teratai bukanlah masalah besar, itu hanya masalah pemula. Ada persyaratan dan standar yang ketat mulai dari pemilihan benih teratai untuk ditanam hingga pembungaan dan pertumbuhan akar teratai. Yuan Ming sekarang selalu memiliki antusiasme yang luar biasa terhadap makanan baru. Yuan Ming menghabiskan sebagian besar malamnya menggiling bubuk akar teratai. Karena persyaratan yang ketat, semua bubuk akar teratai digiling dengan penggiling batu. Bahkan beberapa sistem di Yuan Ming tidak memiliki banyak plugin seperti ini. Mengingat lalu lintas di Yuan Ming, hanya cukup untuk berjualan selama 2 hari. Setiap kali setelah bekerja keras membuat makanan lezat, hadiahnya untuk saya adalah makan 2 mangkuk lagi. Jadi kali ini pun tidak terkecuali. Yuan Ming, yang masih bersemangat setelah malam yang sibuk, membuka pintu dengan suara berderak. Selamat pagi, bos. Mu Xiaoyun masuk ke toko dan mengamati wajah Yuan Ming dengan rasa ingin tahu. Yah, obatmu sangat mujarab. Ekspresi Yuan Ming tampak lebih lembut, dan mata panda di wajahnya hampir menghilang. Bos Yuan, selamat pagi. Ayo kita mulai. Mereka berempat melangkah maju dan menyapa Yuan Ming, lalu dengan tekun mulai melaksanakan janji mereka kemarin. Soal permintaan maaf, tak satu pun dari mereka yang menyinggungnya. Melakukan sesuatu dengan baik lebih penting daripada apapun. Ya, Yuan Ming memiliki kesan buruk tentang orang-orang ini, dan ekspresinya sangat formal. Jarang sekali, Bos Yuan, kau akhirnya membuka pintu. Suara Ling Hong yang menggertakkan gigi terdengar. Lama tak berjumpa. Yuan Ming masih suka menyapa pelanggan tetap. Haha, lama tak berjumpa. Setelah istirahat berhari-hari, lukaku hanya sedikit,
keluh Ling Hong. Yah, lagi pula, aku tidak sepertimu. Aku hidup dari kekuatan dan harga diriku, kata Yuan Ming serius, yang membuat Ling Hong muntah darah. Kau masih mengandalkan penampilanmu, atau kau bisa mengandalkan kemampuanmu. Ling Hong terdiam melihat kepercayaan diri Yuan Ming yang misterius. Ya, dan aku juga punya kemampuan memasak. Yuan Ming mengangguk tanpa ragu, tanpa sedikit pun tersipu. Dia mungkin bukan nomor satu dalam hal ketampanan atau hal-hal lainnya, tetapi dia jelas nomor satu dalam hal memasak. Yuan Ming percaya bahwa keahliannya adalah yang utama, dan ketampanannya adalah yang kedua. Kalau kau tidak mau memesan, minggir saja. Sebuah suara kesal terdengar dari belakang Ling Hong. Kau membuatku takut. Lagi pula kau kan belum makan, kata Ling Hong tegas. Kau pikir aku sepertimu? Ekspresi menghina Wu Hai terlihat jelas dalam kata-katanya, dan dia hampir mengatakan bahwa Ling Hong seperti babi dan memakan segalanya. Bos Yuan, sarapan enak apa yang kamu pesan? Balas dendam terbesar Wu Hai adalah mengabaikannya dan memesan makanan duluan agar dia cemburu. Kami hanya menawarkan bubuk akar teratai pagi ini, kata Yuan Ming sambil menunjuk ke daftar harga baru. Jadi begini caramu mendapatkan teratai ini? Ling Hong menatap teratai-teratai di seluruh dinding dengan bingung, agak terdiam. Bukan, ini toko kecantikan, kata Yuan Ming serius. Melihat Yuan Ming seperti ini, Ling Hong langsung berhenti ingin tahu apa yang terjadi dengan si cantik toko itu dan dengan tegas mulai memesan makanan. Sudah lama aku tidak makan camilan khas selatan, jadi beri aku semangkuk. Ling Hong juga sering pergi ke kota-kota air di selatan sungai Yangtze. Air hangat, gadis-gadis yang lembut, dan orang-orang yang lembut di jalan. Yang paling penting adalah makanan ringan Jiangnan yang lezat. Aku juga menginginkannya, kata Wu Hai segera. Tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk dan langsung mengambil bubuk akar teratai yang dibuat tadi malam untuk diseduh. Sebagai pencinta kuliner berpengalaman, mudah untuk membedakan pati akar teratai. Sepertinya Bos Yuan juga menggunakan akar teratai Danau Barat, kata Wu Hai sambil mengamati kualitas bubuk akar teratai tersebut. Bos Yuan pasti menggunakan akar teratai dari desa Sanjia. Warnanya halus dan putih dengan sedikit warna merah, kata Ling Hong dengan lebih yakin dari mana asalnya. Yuan Ming tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk untuk memastikan kebenaran perkataan Ling Hong. Namun, ada satu perbedaan. Yuan Ming tidak hanya memilih akar teratai dari desa Sanjia, tetapi juga yang terbaik. Tentu saja, apa yang diberikan sistem kepadanya sepadan dengan statusnya. Akar teratai yang dihasilkan oleh teratai putih runcing memiliki lubang-lubang kecil, daging buah tebal, serta rasa manis dan lembut. Ketika orang lain membuat bubuk akar teratai, mereka harus memilih akar teratai yang sudah tua agar bubuknya lebih banyak dan aromanya lebih kuat. Yuan Ming berbeda. Ia suka menggunakan akar teratai muda, dan hanya menggunakan bagian ketiga dari tengah akar teratai muda tersebut. Bubuk akar teratai yang dibuat dengan cara ini warnanya indah, putih dengan sedikit warna merah muda, bertekstur lembut, dan rasanya bersih dan harum. Aromanya berbeda dengan aroma akar teratai tua yang kuat. Aroma akar teratai yang lembut terasa ringan dan bertahan di ujung hidung, memberikan aroma segar. Bos Yuan, air macam apa ini? Kelihatannya bukan air dingin. Ling Hong bermata tajam dan langsung menyadari bahwa air yang dituangkan Yuan Ming berbeda. Embun hati teratai. Yuan Ming selalu memakai masker setiap kali menyiapkan makanan, dan kali ini pun tak terkecuali. Apakah itu embun di daun teratai? Ling Hong bertanya sambil mengamatinya. Kali ini Yuan Ming tidak menjawab. Ia berkonsentrasi menuangkan air dingin sambil mengaduknya. Ia sangat serius dan tangannya bahkan tidak gemetar. Melihat Yuan Ming bekerja dengan serius, Ling Hong menekan rasa ingin tahunya dan memperhatikan dengan saksama. Kali ini, Yuan Ming memilih mangkuk daun teratai. Mangkuk itu tampak seperti terbuat dari daun teratai. Mangkuknya berwarna hijau zamrud, pinggirannya seperti daun teratai, dan garis-garis yang mengarah ke dasar mangkuk menyerupai urat daun teratai. Bubuk akar teratai setelah dibilas dengan air dingin tidak lengket dan tidak berwarna merah muda bening. Hua-hua, saat ini, Yuan Ming menuangkan air panas. Air untuk menyeduh bubuk akar teratai tidak boleh air mendidih. Yuan Ming sangat ahli dalam mengatur suhu. Tentu saja, jumlah airnya pas, dan bubuk akar teratai ditempatkan dalam mangkuk daun teratai hingga terisi 80%. Warna merah muda terang dipadukan dengan mangkuk daun teratai hijau zamrud, dengan gumpalan uap panas mengepul darinya, membuatnya tampak seperti teratai merah muda dan putih yang dibawa. Silakan menikmati makanan Anda, kata Yuan Ming sambil menyajikan 2 porsi sekaligus. Bahkan semangkuk bubuk akar teratai pun tampak lezat. Bos Yuan adalah Bos Yuan Li. Wu Hai yang sangat lapar mengamatinya dengan saksama sebelum berbicara. Benda kecil ini juga merupakan penghormatan di masa lalu. Tentu saja ini sangat indah. Ling Hong sekali lagi meremehkan pengetahuan Wu Hai. Wu Hai tidak membantah Ling Hong, ia hanya mengambil sendok dan mulai makan. Yuan Ming menggunakan sendok untuk makan bubuk akar teratai, yang terbuat dari kayu bebas pewangi. Setelah dipoles menjadi sendok,
Bubuk itu tidak berbau sama sekali, sehingga sangat cocok untuk dimakan. Bubuk akar teratai tampak lebih jernih di sendok kayu coklat. Saat ditelan sekaligus, rasanya sangat lembut dan halus, tanpa rasa gatal di mulut. Teksturnya sangat halus dan sedikit beraroma di mulut. Rasa hangatnya pas sekali. Setelah menelannya, aroma bunga teratai mulai tercium dari tenggorokan saya. Seolah-olah saya tidak hanya memakan bubuk akar teratai, tetapi juga kelopaknya. Tentu saja, mangkuk daun teratai di tangan saya juga melengkapinya. Bos Yuan, ini akar teratai dari kolam desa Sanjia. Aromanya alami, tanpa aroma lain. Ling Hong menyesap bubuk akar teratai di mulutnya dan berkata dengan tegas. Ya, hanya akar teratai muda yang memenuhi standar bubuk akar teratai. Yuan Ming menjelaskan standarnya dalam memilih akar teratai. Yang lain memilih akar teratai tua, tapi ternyata akar teratai baru punya rasa seperti ini. Ling Hong dulu suka makan akar teratai tua dan menurutnya rasanya lebih enak. Sebenarnya, bukan hanya Ling Hong. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bubuk akar teratai menggunakan akar teratai tua. Hanya Yuan Mei yang memakan akar teratai baru, sehingga disebut catatan akar teratai sepanjang masa. Saya tidak menyangka akan menemukan kelezatan seperti ini di toko kecil ini. Ling Hong ditaklukkan lagi. Kau akan tahu jika mencicipinya perlahan, sela Wu Hai. Bubuk akar teratai harus dicicipi dengan saksama untuk menikmati rasanya. Wu Hai makan dengan sangat lambat kali ini, dan perutnya yang lapar perlahan terisi bubuk akar teratai yang hangat. Pati akar teratai sendiri sangat bergizi dan telah dikonsumsi selama ribuan tahun. Pati ini selalu disukai oleh para sastrawan dan penyair. Dulu saya tidak suka Wu Hai yang manis, tetapi sekarang saya menyukai rasa yang sedikit manis dari yang satu ini. Bos Yuan, sepertinya kamu tidak memasukkan gula sedikit pun, kata Wu Hai mengiyakan. Tidak perlu memasukkannya, Yuan Ming mengangguk dan berkata dengan tegas. Bagus sekali, sempurna, kata Wu Hai setelah gigitan terakhir. Rasanya pas, tapi nafsu makanku jadi tergugah setelah makan ini. Aku sama sekali tidak merasa kenyang. Bos Yuan, kau sangat tidak baik. Mangkuk daun teratai Ling Hong tergores bersih oleh sendok. Wajar saja ia memikirkannya selama perjalanan bisnis. Rasanya sungguh lezat. Ya, setelah makan ini aku merasa bisa makan 2 mangkuk nasi goreng telur lagi. Wu Hai menghela napas lega dan langsung setuju dengan Ling Hong. Baiklah, bersihkan perutmu dan pergi makan di luar, kata Yuan Ming serius. Haha. Bercanda, ya. Kau ingin aku makan yang lain setelah makan ini. Ling Hong merasa bahwa meskipun ia tidak pilih-pilih makanan, mustahil baginya untuk makan makanan lezat lalu langsung makan makanan yang kualitasnya buruk. Saya pikir Bos Yuan harus bertanggung jawab atas situasi ini, kata Wu Hai tegas. Ya, bertanggung jawab. Para pengunjung yang baru saja selesai minum bubuk akar teratai mulai setuju. Saat ini, kami hanya menyediakan satu jenis sarapan. Ini aturannya, kata Yuan Ming serius sambil menyajikan bubuk akar teratai pesanan orang lain. Kalimatnya selalu sama. Itu benar-benar kompas, keluh Ling Hong tanpa berkata-kata. Terima kasih atas pujiannya. Yuan Ming menerimanya dengan senang hati. Menurutnya, itu pujian. Kemampuan Bos Yuan untuk memahami berbagai hal selalu membuatku merasa segar, kata Ling Hong penuh emosi. Benar, memang selalu begitu. Para pengunjung restoran di sebelahnya mengangguk mengerti. Terkadang aku sangat berharap kamu punya pacar. Aku penasaran, apa kamu masih akan tetap berprinsip seperti itu? Kata Ling Hong tiba-tiba dengan rasa ingin tahu. Ya. Yuan Ming mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Bagaimana kalau dia mau 2 porsi? Kamu tidak akan memberikannya? Pengunjung restoran itu menjadi tertarik. Berikan milikku padanya, kata Yuan Ming dengan tegas. Bagaimana kalau dia cuma mau kamu bikin yang baru? Ling Hong sangat memahami sifat tidak masuk akal para gadis. Tidak, dia mencintaiku, kata Yuan Ming dengan percaya diri. Kalau begitu aku akan menunggu penolakanmu, asalkan kau cari pacar dulu. Ling Hong tersenyum jahat. Ini sungguh mustahil. Bagaimana mungkin Yuan Ming, yang tidak pandai berbicara, bisa memikat seorang gadis? Lagi pula, apa ada logika di antara pacar? Ling Hong merasa bahwa Yuan Ming masih terlalu naif. Ya, pasti ada. Yuan Ming secara misterius percaya diri dengan pesonanya. Lagi pula, dia memang anak yang sangat tampan dan tampan. Siang hari berlalu dengan cepat, dan keempat orang itu dengan tekun melaksanakan janji mereka. Meskipun mereka tidak lagi meminta maaf kepada Yuan Ming, mereka kini bersedia menepati janji mereka. Ini adalah harga yang harus dibayar atas impulsivitas Anda sendiri. Namun, Yuan Ming tidak tahu semua ini. Ia hanya mengerjakan urusannya sendiri dengan serius. Soal menyiapkan makanan untuk mereka, masih terlalu pagi. Pukul 7.40 malam, laki-laki dengan bekas luka di wajahnya datang lagi ke toko. Bos Yuan, 1 porsi nasi goreng telur. Pria itu menutupi pipi kanannya dan berbicara dengan suara samar. Tatapan Yuan Ming tajam. Ia mengeluarkan handuk bermotif teratai,
membungkus sesuatu, dan menyerahkannya. Tangkap. Yuan Ming tidak banyak bicara. Terima kasih. Pria itu mengulurkan tangan kirinya, merasakannya sebentar, lalu melepaskan tangan kanannya dan meletakkan handuk di wajahnya. Ketika lelaki itu menarik tangannya, pengunjung restoran di sebelahnya melihat sisi kanan wajahnya bengkak dan sudut mulutnya pecah-pecah dan berdarah, yang tampak sangat serius. Saat itu, Yuan Ming menyajikan nasi goreng telur. Nasi gorengmu, selamat menikmati. Terima kasih. Pria itu mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, lalu berhenti sejenak sebelum berkata, saya kalah. Aku mengerti. Nada bicara Yuan Ming tenang, tanpa penyesalan maupun keterkejutan, dan dia bahkan tidak bertanya tentang luka di wajahnya. Pria itu sudah terbiasa dengan jawaban Yuan Ming. Jadi setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mulai makan nasi goreng. Melihat percakapan aneh antara keduanya, seorang pengunjung biasa tak kuasa menahan diri untuk berbicara langsung. Orang ini adalah Chen Wei, yang jarang datang untuk makan. Ia melihat luka di tubuh Chen Wei dan bertanya lebih dulu, bagaimana dengan wajahmu? Apakah kau menanyakan ini? Pria itu tampak tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain dan berbicara sangat lambat, tetapi dia tampak terkejut ketika melihat Chen Wei. Yah, sepertinya dia dipukuli. Selalu seperti ini, kata Chen Wei dengan nada tegas. Saya dipukuli, itu sudah pasti. Pria itu mengucapkan kalimat panjang itu dengan terbata-bata. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Chen Wei mengerutkan kening. Sebagai seorang pelatih bela diri, ia tentu tahu bahwa dipukuli seperti ini adalah masalah serius. Ia memancarkan keagungan tertentu ketika mengerutkan kening. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Pria itu ingin tersenyum tetapi sudut mulutnya tertarik, membuatnya tampak semakin aneh. Tidak bisa mengatakannya, Chen Wei mengerutkan kening, penampilannya yang kekar tampak sedikit menakutkan. Bukan, saya petinju amatir, bukan profesional. Pria itu bicaranya tak jelas, dan setiap kali bicara, ia menarik-narik sudut mulutnya, seolah-olah ia kesakitan. Apakah kamu kenal dengan Bos Yuan? Chen Wei semakin bingung. Kalau dia petinju, wajar saja kalau dia sampai cedera seperti itu, menang kalah juga bisa dijelaskan, tapi kenapa dia harus cerita ke Yuan Ming setiap saat? Tidak familiar. Petinju itu agak lapar, jadi dia makan sesuap nasi goreng sebelum menjawab. Lalu kenapa kamu selalu bilang begitu? Kamu kan jarang kesini. Chen Wei langsung menunjukkan bahwa dia bukan pelanggan tetap. Yah, tidak sering. Hanya setelah pertarungan. Petinju itu meletakkan sendoknya. Mengapa begitu? Chen Wei benar-benar ingin tahu jawabannya. Bos Yuan sudah lama di sini, karena... Kata petinju itu lembut. Ya. Chen Wei sedikit mengerti. Sebelum dia menyadarinya, Bos Yuan telah menjadi lubang pohon bagi petinju itu. Seperti saat kau menceritakan sebuah rahasia pada lubang pohon, tak akan ada gema. Namun lubang itu pasti akan mendengarkan. Chen Wei jago bela diri dan tahu banyak tentang industri tinju. Ia juga tahu bahwa pertarungan amatir seperti itu tidak akan menghasilkan banyak uang. Ini juga menjelaskan mengapa mereka datang setelah pertarungan. Menoleh ke arah Yuan Ming, Chen Wei tersenyum dan tampak sangat bahagia. Setelah itu, petinju itu mempertahankan kebiasaan datang ke toko Yuan Ming setelah setiap pertandingan. Tetapi sekarang, tanpa dia harus mengatakan apapun, seseorang bertanya kepadanya tentang hasil permainan. Kenapa foto ini terlihat begitu palsu? Yuan Ming baru saja selesai mandi dan rambutnya masih basah kuyup. Ia menatap foto itu di depan komputer dan mengeluh. Halaman-halaman web di hadapannya berisi semua informasi tentang tokonya, termasuk forum, halaman web, dan WeChat Moments. Yuan Ming memeriksanya satu persatu, dan membacanya dengan saksama. Yuan Ming lebih menyukai rekomendasi Meng Meng. Ini bubuk akar teratai dari Yuan Ming Shop. Bening sekali, ya? Rasanya juga enak sekali. Ini bubuk akar teratai Sanjiachun asli, dan punya khasiat untuk kecantikan. Aku memutuskan untuk makan semangkuk setiap 2 hari agar aku bisa hidup dari penampilanku. Gambar yang disertakan tentu saja adalah foto Meng Meng sendiri dan Oufen, yang sangat imut dan serasi. Balasan berikut semuanya merupakan pujian, seperti Meng Meng mengandalkan penampilannya untuk mencari nafkah. Yuan Ming membolak-balik 2 halaman komentar berikutnya, dan sebagian besarnya adalah pujian seperti ini. Apa yang dikatakan orang-orang ini cukup relevan, kata Yuan Ming dengan wajah serius dan tampak adil. Yuan Ming memperhatikan hal ini dengan sangat serius. Ia percaya bahwa mendengarkan lebih banyak pujian akan membantunya melepaskan inspirasi dan membuat masakannya lebih lezat. Di sisi lain, Lianyi ingin mengubah seleranya dan mencari makanan lezat di mana-mana. Meskipun dia suka makan dan serius, dia sangat santai dalam menemukan sesuatu dan lebih suka membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Dia sama sekali tidak tajam saat berkomentar. Yan Jia, apa kamu punya rekomendasi? Setelah mencari-cari beberapa toko yang kurang cocok, ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada seseorang. Orang ini adalah asistennya. Profesor, apakah Century baik-baik saja?
Katamu kemarin cukup bagus. Yan Jia tersenyum ramah seperti biasa. Ubah saja. Li Yanyi menolak secara langsung. Bagaimana pendapatmu tentang restoran Yimu di Jalan Zonghe? Yan Jia yang sudah terbiasa dengan kepribadian profesornya pun merekomendasikannya lagi. Katakan padaku tempat yang belum pernah kukunjungi. Li Yanyi mengerutkan kening dengan ketidakpuasan, dengan bentuk karakter Cina di antara alisnya. Ada toko yang sangat bagus akhir-akhir ini. Guru Wang Shuyuan pernah ke sana dan merekomendasikannya kepadamu. Apakah kamu ingin mencobanya? Yan Jia melihat buku catatan di ponselnya dan merekomendasikan toko Yuan Ming terlebih dahulu. Wang Shuyuan sudah pernah ke sana, jadi aku akan pergi dan mencobanya. Li Yanyi berpikir selama 3 detik, lalu langsung setuju. Baik, Profesor, apakah Anda butuh bantuan saya untuk mengaturnya? Yan Jia bertanya dengan hati-hati. Yan Jia tahu betul sifat profesornya, dan dia tidak suka ada orang yang mengikutinya saat dia pergi ke toko kecil seperti ini. Tidak perlu, aku sudah menutup telepon. Setelah berkata begitu, Li Yanyi menutup telepon tanpa menunggu Yan Jia mengucapkan selamat tinggal. Di sisi lain, Yan Jia juga meletakkan teleponnya secara alami, seolah-olah dia sudah terbiasa, dan menambahkan jadwal ke buku catatan teleponnya. Sekilas, semuanya tentang rencana perjalanan Li Yanyi, yang sudah selesai dicoret, dan yang belum selesai diberi warna merah, yang sangat mencolok. Sepertinya aku harus pergi dan melihatnya. Li Yanyi masih aktif di internet, terutama menyukai situs web dan forum makanan. Sekilas, saya melihat postingan yang San Ming bantu posting. Sekarang postingan ini masih disematkan di bagian atas, jadi bisa dibayangkan betapa populernya postingan ini. Rekomendasi Wang Shuyuan sudah menjadi ciri khas, dan ditambah dengan reputasinya yang tampaknya baik, memang patut dicoba. Melihat pujian atas ucapannya sendiri, Yuan Ming sangat puas dan memutuskan untuk terus berinovasi dalam sarapannya. Sebagai yang keempat dari 8 keajaiban Qin Huai, kue wijen renyah dengan minyak bebek telah menjadi favorit di kalangan pengunjung, dan keajaiban keempat, aneka roti kukus, tentu saja tidak kalah lezat. Dagingnya banyak sekali, jadi kali ini kita buat saja vegetarian. Yuan Ming menyentuh dahinya dengan satu tangan, dan raut wajahnya tampak sangat perhatian kepada para tamu. Setelah memikirkannya sejenak, saya merasa ide saya sangat masuk akal, jadi saya memutuskan untuk melakukannya. Kemudian dia langsung menerima hadiah roti kukus, tetapi ada kejutan yang menunggu Yuan Ming. Dan itu adalah kejutan dari sistem. Seorang pengulas makanan yang sombong namun pemarah, tentu saja dia tidak akan percaya apa yang dikatakan San Ming dalam postingan tersebut. Jadi dia berlari ke toko Yuan Ming pagi-pagi untuk menunggu. Jadi ketika dia tiba di Jalan Taoxi nomor 14, sudah ada antrean panjang di belakangnya. Kalian kesini mau makan? Ayo antri di sini. Pria pendek lincah di antara 4 orang itu segera menghampiri Li Yanyi dan bertanya. Tunggu, ini toko Yuan Ming, kan? Li Yanyi menatap antrean panjang dan berharap dia akan menolak, tetapi pria pendek itu menghancurkan harapannya. Ini toko Yuan Ming. Mereka buka 1 jam lagi. Kalau begini terus, tidak akan jadi masalah sampai giliranmu. Baiklah. Li Yanyi menatap matahari di atas kepalanya, merasa sedikit tertekan, alisnya berkerut erat. Kalau begitu, tunggulah dengan sabar, aku akan menyapa yang lain dulu. Pria pendek itu berbalik dan berlari cepat untuk menjaga ketertiban. Faktanya, para pengunjung restoran Yuan Ming sangat sopan dan jarang menyerobot antrean. Selain pengunjung baru yang perlu memahami jam dan aturan makan, tidak ada pemasukan lain. Tokonya tidak besar, tapi pengunjungnya cukup banyak. Li Yanyi, lelaki tua yang takut panas, kembali menatap langit. Terik matahari akhir-akhir ini membuat Chengdu terasa seperti loyang. Jalanannya bagaikan perut babi yang dipanggang sempurna, baik warnanya, aromanya, maupun rasanya. Untungnya, jalan kecil tempat Yuan Ming berada tidak terkena sinar matahari. Sinar matahari hanya bisa mencapai gerbang, dan sisanya terhalang oleh gedung-gedung tinggi di depan dan belakang. Kurangnya sinar matahari dan pencahayaan yang buruk menjadi salah satu alasan mengapa jalanan ini sepi. Meskipun tidak terlalu panas, cuacanya sangat dingin di musim dingin. Namun, sejak berdirinya toko Yuan Ming, jalanan ini menjadi jauh lebih ramai. Dengan Swiss, Li Yanyi membuka kipas besar yang dibawanya dan mulai mengipasi dirinya sendiri. Ekspresi nyaman muncul di wajah tirusnya, dan ia sangat puas dengan kipas yang dibawanya. Halo, kamu mau makan apa? Tanya Mu Xiaoyun kepada Li Yanyi yang baru saja masuk. Li Yanyi menatap Mu Xiaoyun dengan bingung, lalu mulai memesan. Gadis kecil, apakah kamu ingin memesan? Li Yanyi jarang berbicara. Ya, kamu mau makan apa? Melihat Li Yanyi sudah cukup tua, Mu Xiaoyun mengganti kamu dengan kamu. 1 set nasi goreng dan 1 udang. Setelah melihat menu, Li Yanyi langsung memesan hidangan yang dimakan teman lamanya. Baiklah, silakan tunggu. Mu Xiaoyun membacakan hidangan untuk Yuan Ming. Yuan Ming melihat ke belakang dan mulai menyiapkan makanan. 7 menit kemudian, Yuan Ming menyajikan hidangannya.
Silakan menikmati makanan Anda. Yuan Ming memberi isyarat agar dia bisa mulai makan. Restoran ini memiliki sedikit konsepsi artistik tentang burung phoenix yang bertengger di pohon wutong. Li Yanyi memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap koki seperti ini yang konon sangat ahli. Karena Yuan Ming Zhenhao direkomendasikan oleh seorang teman lama, Li Yanyi tentu saja lebih banyak menuntut. Terima kasih. Ekspresi Yuan Ming tampak lebih serius daripada Li Yanyi. Menanggapi ucapan terima kasih Yuan Ming, Li Yan mendengus dan mulai makan. Li Yanyi yang memiliki tuntutan dan standar tinggi, sangat puas kali ini. Lidah Li Yanyi sangat sensitif. Bahkan jika Anda mencium sesuatu yang bukan bagian dari masakan saat memasak, ia masih bisa merasakannya. Namun kini, kedua makanan ini tidak memiliki masalah apapun, hanya cita rasa makanan yang paling murni. Hanya, Li Yanyi merasa ia memesan terlalu banyak, tetapi ia tidak menyangka porsinya akan cukup besar. Setelah menyesap supnya, rasa segar dan alami langsung tercium. Saat ini, paling nikmat jika dipadukan dengan acar lobak. Sensasi renyah dari acar lobak berpadu dengan lezatnya sup rumput laut. Dua rasa berpadu tanpa mengganggu satu sama lain, membentuk pengalaman rasa yang luar biasa. Tidak buruk. Li Yanyi jarang mengatakan sesuatu selama makan, dan itu adalah pujian. 20 menit kemudian, Li Yanyi telah menghabiskan separuh paket nasi goreng telur dan menghabiskan seluruh sup rumput laut serta acar lobak yang menyertainya. Hanya lauk pauk dan seekor udang yang tersisa. Li Yanyi menyentuh perutnya dan mendapati perutnya sangat penuh dan tidak bisa makan lagi. Kerajinannya luar biasa. Saya sangat puas dengan perjalanan mencari makanan lezat ini. Sambil mendesah puas, wajah kurus Li Yanyi menampakkan ekspresi puas. Dengan suara bang lembut, Li Yanyi meletakkan sumpitnya, berdiri dan bersiap untuk pergi. Mereka berjalan beberapa langkah ke pintu toko, dan pada saat ini Yuan Ming tiba-tiba berbicara. Permisi, apakah kamu akan pergi? Tanya Yuan Ming dengan nada sopan dan menjaga jarak. Apa? Orang tua itu tidak memberimu uang? Li Yanyi bukanlah orang tua yang pandai berbicara. Kalau tidak, dia tidak akan dipanggil Yan Fushe. Saya sudah bayar, tapi kamu harus lihat peraturan di dinding. Kalau kamu pergi sekarang, saya akan mengikuti peraturannya. Yuan Ming sama sekali tidak peduli, dan memberi isyarat untuk melihat ke dinding dengan nada tenang. Aturan apa? Li Yan hanya memesan makanan dan tidak memperhatikan kata-kata berantakan itu. Menurut pendapatnya, hal-hal yang ditulis di dinding adalah kata-kata yang memprihatinkan untuk menyenangkan pelanggan atau ucapan-ucapan jenaka untuk menghibur pelanggan, jadi tidak perlu dibaca. Sekarang ini adalah permintaan sang koki, Li Yanyi masih bersedia menontonnya. Intinya, pengerjaan Yuan Ming sangat bagus. Apa maksud daftar hitam? Tanya Li Yanyi dengan serius. Artinya, kami tidak akan pernah menerima tamu. Sejak toko ini dibuka, hanya ada satu tamu. Yuan Ming menjawab setiap pertanyaan dengan ramah, tetapi apa yang ia katakan adalah sesuatu yang tidak disukai Li Yanyi. Kalau orang tua itu tidak menghabiskan makanannya hari ini, kamu tidak akan mengizinkannya makan? Li Yanyi merasa ini tidak masuk akal. Tidak ada yang akan menolaknya. Dia satu-satunya yang tidak mau pergi. Ikuti aturannya, kata Yuan Ming serius. Bisakah kau hentikan orang tua itu makan? Tanya Li Yanyi dengan nada nakal. Saya kokinya, saya yang membuat makanannya. Kata-kata Yuan Ming tepat sasaran. Memang, jika dia tidak mau melakukannya, Li Yanyi benar-benar tidak bisa memikirkan solusi untuk saat ini. Tahukah Anda, bahkan jika dia mencoba makanan di restoran Michelin di Hong Kong, dia tidak akan menghabiskannya. Semboyannya, makan itu untuk mengenyangkan perut, tapi mencicipi makanan enak itu untuk menikmati rasanya. Dan sedikit saja sudah cukup. Li Yan, yang selalu memiliki temperamen aneh dan mudah tertipu serta tersanjung, awalnya mengumpat, toko gelap sekali. Ada aturan seperti itu, orang tua itu juga telah belajar banyak. Setelah berdiri di sana cukup lama, Li Yanyi akhirnya kembali ke tempat duduknya sambil mengumpat. Tampaknya berniat untuk makan. Melihatnya seperti ini, Yuan Ming berbalik dan pergi menyiapkan makanan. Ia masih sangat sibuk ketika urusannya hampir selesai. Saya tidak akan datang ke sini lagi. Ini toko yang mencurigakan. Sebelum makan, Li Yanyi dengan marah menyebut toko itu sebagai pasar gelap, lalu mulai makan dengan enggan. Ia bukan tipe orang yang belum pernah dimarahi. Ia merasa sangat istimewa ketika Hansi memarahinya, tetapi ia bukan seorang masokis. Ia menggumamkan sesuatu di mulutnya dengan ekspresi tidak puas, tetapi tangannya bergerak cepat. Li Yanyi selalu bangga dengan makanannya. Sepertinya mengumpat dan marah-marah membantu pencernaan. Li Yanyi, yang awalnya tidak bisa makan banyak, sekarang makan dengan cukup cepat dan sangat lahap. Namun, kali ini Li Yanyi pergi setelah makan tanpa ragu-ragu, dan tampaknya dia tidak akan pernah kembali. Keesokan harinya, Yuan Ming bangun pukul 5.30 seperti biasa, berlari selama 1 jam, dan kemudian kembali ke toko untuk mencuci dan bersiap membuat pangsit sayur campur. Namun hari ini, tampaknya rencana perjalanan Yuan Ming telah terkonfirmasi, dan Nodle So pun mulai berlari bersama Yuan Ming. Nodle So berlari sepanjang Yuan Ming berlari.
Ketika Yuan Ming kembali ke toko dari pintu belakang, Noodle So baru saja kembali ke sarangnya dan tidak menunjukkan niat untuk masuk. Namun, Yuan Ming tidak berniat membiarkan sup mie masuk ke dalam tubuhnya. Ia hanya memperlambat langkahnya saat berlari. Setelah membersihkan keringat setelah berolahraga selama 10 menit dan merasa segar kembali, Yuan Ming berganti pakaian menjadi kostum Hanfu yang disulam dengan bunga teratai dan turun ke bawah untuk menyiapkan makanan baru hari ini, aneka pangsit vegetarian. Ada banyak cara untuk membuat roti ini. Yang paling sederhana adalah vegetarian dan daging, dan isiannya bisa apa saja. Tetap uleni adonan dan biarkan berfermentasi terlebih dahulu. Waktu tunggu fermentasi adonan relatif lama, jadi Yuan Ming menyiapkan isiannya terlebih dahulu. Kali ini ia memilih jamur segar, wortel, tahu putih kering, kol, sedikit akar teratai, dan beberapa udang kering sebagai isian roti vegetarian. Tentu saja, saus celupnya adalah cairan telur yang sudah disiapkan. Tok-tok-tok suara benturan pisau dapur dan talenan kayu terus-menerus, menghasilkan suara yang renyah dan merdu. Yuan Ming suka memotong isian dengan tangan, meskipun sistem menyediakan pengolah makanan yang dapat digunakan untuk mencacah sayuran. Namun, Yuan Ming yakin bahwa pemotongan dengan tangan memungkinkan dia mengendalikan derajatnya dengan lebih baik dan lebih sesuai dengan kesukaannya sendiri. Sepertinya gangguan obsesif-kompulsifku tidak bisa disembuhkan, gumam Yuan Ming dalam hati sambil mengenakan masker. Mulailah mengolah setiap hidangan. Bahkan udang ceri kering dipanggang segar di Yuan Ming. Udang sakura adalah udang yang sangat lezat. Di Jepang, banyak hidangan menggunakan warna-warnanya yang indah sebagai hiasan dan dimakan mentah. Dengan cara ini, rasanya akan sangat lezat dan konon sangat manis. Karena produksi udang ceri terbatas dan sulit bertahan hidup, lahirlah udang ceri kering. Namun, udang ceri kering yang baru dipanggang akan menghilangkan aroma khas yang samar, yang hanya ada pada udang ceri yang baru dipanggang. Inilah wewangian yang dihasilkan Yuan Ming. Dengan suara air mengalir, jamur di tangan Yuan Ming dibersihkan dengan sangat baik. Jamur shiitake segar dikenal sebagai rajanya hidangan lezat. Rasanya lezat dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Cuci bersih, potong kecil-kecil, sisihkan bersama bahan lain yang sudah disiapkan. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu diolah adalah talas, yang warnanya hijau tua, tetapi berubah menjadi hijau zamrud setelah digoreng. Setelah 70% matang, teksturnya renyah dan empuk, dan juga bisa dijadikan bubur sayur. Setelah matang, daunnya mengeluarkan aroma yang kuat, yang sangat praktis. Buang urat daun yang tua, sisakan hanya daun segar dan batang daun yang renyah, lalu potong-potong alih-alih dicincang. Ini akan mencegah sarinya keluar dan menjaga daun tetap segar dan lezat. Yuan Ming ramai dengan aktivitas, dan pengunjung yang ingin sarapan mulai mengantre di luar. Namun, kali ini ada satu orang lagi di dalam tim, yang membuat Mu Xiaoyun tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke samping. Orang ini Lianyi. Katanya kemarin tidak bisa datang, tapi hari ini antreannya panjang sekali. Dia benar-benar tidak jujur. Orang pertama yang masuk daftar hitam adalah rekan bisnis Ling Hong, dan dia memang tidak datang karena dia diberitahu bahwa dia tidak akan pernah diterima lagi. Lianyi bergumam dalam hati. Lagi pula, hanya ada beberapa hidangan. Aku tidak akan kembali setelah menghabiskannya. Dan jika kamu tidak makan sesuatu yang lezat, kamu tidak hanya akan merasa kasihan pada perutmu, tetapi juga pada makanan yang kamu makan terakhir kali. Setelah menghibur diri, Lianyi tiba di toko Yuan Ming pagi-pagi sekali untuk mengantre, tampak sangat tenang. Sementara itu, Mu Xiaoyun secara otomatis mengabaikan tatapannya. Berpura-pura tidak melihat, Lianyi benar-benar tidak melihatnya. Ia dengan tenang mengantre untuk menunggu makanan. Tetapi saat itu, aroma sayuran perlahan tercium dari toko Yuan Ming. Para pedagang pun mulai berteriak kepada orang-orang yang antri. Sarapan, sarapanlah. Dimanapun ada peluang bisnis, di situ ada para oportunis, ujar Lianyi dengan penuh emosi setelah ditanya 3 kali berturut-turut apa yang ingin ia makan. Kata oportunis yang ia sebutkan tidak memiliki makna yang merendahkan. Toko Yuan Ming juga telah meningkatkan gelombang bisnis bagi pedagang kaki lima. Dampaknya dapat diprediksi seiring toko tersebut semakin terkenal. Di dapur, Yuan Ming sedang membuat pangsit dengan tertib. Tahu kering putih yang digunakan sebagai isiannya dibuat sendiri oleh Yuan Ming. Karena ia membuat tahu sendiri, tahu kering tentu saja tidak masalah. Setelah semua isian disiapkan, Yuan Ming mulai memotong adonan menjadi potongan-potongan untuk membuat pangsit. Yuan Ming menggunakan penggilas adonan dengan sangat terampil, menghasilkan suara mendesing, dan tak lama kemudian adonan pun tergilas. Hal ini sangat berbeda dengan kulit pangsit sup yang harus tipis, transparan, dan keras. Bagian tengahnya perlu sedikit lebih tebal agar pangsit memiliki tekstur yang baik dan rasa yang manis. Setelah roti dikukus dalam air mendidih, orang-orang yang mengantri di luar pintu dapat mencium aroma samar gandum dan harum sayuran yang menyegarkan. Suara menelan ludah semakin sering terdengar. Para pedagang di sekitar berteriak lebih keras. Beberapa orang tak kuasa menahan godaan dan menyantap sarapan lainnya sambil mencium aroma harum dari toko Yuan Ming. Tentu saja,
Mulut para pedagang juga dipenuhi air liur saat berbicara, dan mereka harus menelan ludah sebelum membuka mulut. Kalau tidak, air liur akan muncrat ke wajah orang-orang. Baunya enak sekali. Aroma masakan ini persis seperti sayur-sayuran yang kumakan waktu kecil dulu. Pantas saja banyak yang antri, pikir si penjual sambil mencium aromanya. Ya, rasanya seperti sayuran hijau setelah diberi frosting, harum sekali. Si penjual hanya mengatakannya tanpa sadar, dan Lian, yang berdiri di dekatnya, mendengarnya dan menjawab. Baunya lebih harum dari itu, tambah si penjual sambil meneruskan penjualan sarapannya. Saat itu, pintu terbuka, dan Yuan Ming tidak terkejut melihat ada lebih banyak orang dari biasanya. Tentu saja, MU Xiaoyun tetap yang pertama dalam antrean. Selamat pagi, bos. MU Xiaoyun menyapa dengan gembira. Bagaimana? Apakah adikmu baik-baik saja? Tanya Yuan Ming tiba-tiba. Lalu, bagaimana bos tahu? Ada sedikit kebingungan di wajah polos MU Xiaoyun, tetapi lebih banyak kebahagiaan. Sudah kuduga. Setelah berkata begitu, Yuan Ming kembali ke dapur. Bos tahu segalanya, sungguh luar biasa, kata MU Xiaoyun gembira, tetapi tetap tidak melupakan pekerjaannya dan mulai menyapa para tamu. Bos Yuan, apakah Anda punya hidangan baru? Seorang pengunjung restoran yang familiar bertanya dengan penuh pengetahuan. Bercanda, dia mengaku sebagai orang yang sudah makan di semua toko Yuan Ming. Pria ini bernama Zida, yang pernah menjalankan permainan judi di depan toko Yuan Ming. Nama lengkapnya Emma Zida, nama yang sangat bagus. Memiliki ambisi yang tinggi dan dapat segera tercapai bukanlah suatu hal yang baik. Ya, semuanya ada di daftar harga, kata Yuan Ming sambil menunjuk ke tempat lama. Bubuk akar teratai tersedia. Sepertinya bos Yuan merilis hidangan baru dengan sangat cepat akhir-akhir ini. Saya belum mencoba dua di antaranya. MA Zida akan menjadi orang pertama yang mencoba produk baru setiap kali dirilis, dan dia hanya akan makan lebih banyak ketika menghasilkan uang tambahan. Apakah ini produk baru? Yuan Ming tahu apa yang biasa dia gunakan. Saya masih memikirkan produk baru apa yang akan saya coba, kata MA Zida dengan nada acuh tak acuh, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang penting. Mulai hari ini, bubuk akar teratai akan disediakan untuk sarapan setiap hari. Yuan Ming mengumumkan berita mengejutkan itu dengan lirih. Mereka yang awalnya berisik dan bingung seperti Emma Zida, seketika semuanya menoleh ke arah Yuan Ming. Bos Yuan, apakah Anda kebingungan karena demam? Wu Hai berseru saat tangannya yang mengelus kumisnya terlepas. Bos Yuan, pergilah ke dokter nanti dan jangan terlalu lelah. Tapi kita akan pelan-pelan saja saat membuka pintu nanti siang, kata Emma Zida, merasa bosnya sangat perhatian. Jangan memaksakan diri kalau sedang sakit. Berikan saja beberapa hidangan yang belum dimakan orang tua itu tadi siang, ujar Li Yanyi tanpa ragu. Saya sangat sehat. Kalau saya masuk angin, saya pasti akan istirahat agar tidak menulari Anda, kata Yuan Ming dengan nada penuh perhatian. Berpegang teguh pada prinsip, ayo, kita saling menyakiti. Sebenarnya, menurutku bos Yuan masih sangat kuat. Pesan makanan, pesan makanan. MA Zida adalah orang pertama yang mengubah ucapannya. Dan kecepatannya lebih cepat daripada Wu Hai yang tak tahu malu. Anak muda salah menggunakan idiom. Anak ini tidak menggunakan frasa, tua tapi kuat. Seharusnya, masih tajam seperti pedang, kata Wu Hai serius sambil mengelus kumisnya. Omong kosong. Li Yanyi memang berpendidikan dan bisa melontarkan dua ungkapan sekaligus. Yuan Ming menonton pertunjukan itu dari samping seolah-olah itu bukan urusannya. Ia tidak berniat berakting. Meskipun ia adalah tokoh utamanya, ia tidak tertarik. Semuanya, silakan pesan makanan. Waktu hampir habis. MU Xiaoyun dengan cerdik menyebutkan waktu. Baru setelah itu semua orang berhenti membuat keributan dan mulai memesan makanan dengan benar. Mau berapa roti dalam satu porsi? Li Yanyi tidak mau dipanggil lagi. Tentu saja, bukan karena takut masuk daftar hitam, tapi karena merasa malu dipanggil sendirian oleh bosnya. Satu untuk setiap porsi, kata Yuan Ming sambil menunjuk tumpukan kecil kapal uap Lau Gao di sampingnya. Bambu hijau jenis apa ini? Tanya Lian sambil berbalik dan melihat bambu hijau zamrud. Fangju, kata Yuan Ming tanpa mengubah ekspresinya. Semangkuk bubuk akar teratai. Li Yanyi memang orang yang terpelajar. Ia pikir orang itu akan percaya pada jenis bambu yang jelas-jelas sudah punah ini, jadi ia dengan tegas memilih bubuk akar teratai. Oke, tunggu sebentar. Bubuk akar teratai Yuan Ming sudah digiling, dan sekarang tinggal diseduh. Bahkan gula pun tidak perlu ditambahkan, dan hanya butuh 30 detik. Ini karena teknik penyeduhannya yang sangat teliti. Bubuk akar teratai dan seporsi roti aneka rasa, lanjut MA Zida memesan. Baik. Yuan Ming setuju, lalu mengeluarkan roti dan bubuk akar teratai yang sudah diseduh, lalu menyerahkannya. Makan dua sarapan sekaligus adalah berkah dalam hidup. MA Zida mencium aroma ini dan itu dengan penuh kepuasan. Bubuk akar teratai yang berwarna merah muda dan transparan, roti harum yang berwarna putih dan lembut,
serta 2 buah mata diletakkan di depan Ma Zida. Lianyi yang sedang menonton dari samping tiba-tiba berkata, 1 porsi roti lagi. Baiklah, aku akan segera ke sana. Mu Xiaoyun setuju, lalu membacakan nama-nama hidangan kepada Yuan Ming. Pak Tua, saya ingin tahu apakah bambu yang hijau itu dicat. Lianyi mengambil kukusan itu dan mengamatinya dengan saksama. Sama sekali mengabaikan aroma bambu segar yang tercium darinya. Pengukus ini tidak dilapisi kain biasa, melainkan daun-daun hijau. Daun-daun ini hanya menutupi seluruh permukaan pengukus. Permukaannya mengkilap dan berwarna hijau tua. Jika Anda menciumnya dengan saksama, Anda akan mencium aroma segar. Uap air yang mengembun menjadi tetesan air akan mengalir keluar dari pengukus dan ke piring di bawahnya. Kukusan itu penuh dengan roti, yang tampak manis dan putih. Lipatannya terlihat jelas. Ada 16 roti, masing-masing berukuran sama. Gumpalan uap panas mengepul dari roti-roti itu. Anda tinggal memotretnya dengan ponsel dan hasilnya akan menjadi foto makanan yang diedit dengan cermat. Kecantikan adalah pesta untuk mata, dan terkadang bukan hanya tentang manusia. Lianyi mengambil roti itu dengan sumpit dan dengan mudah mengambilnya. Ia menggigitnya dan terkejut. Meskipun rotinya besar, mudah diangkat. Lianyi tidak menggunakan banyak tenaga, dan sumpitnya menjepit roti dengan longgar. Warna coklat kemerahan dan putih membentuk kontras yang tajam, membuat roti tampak lebih putih dan montok. Setelah menggigitnya, Lianyi terkejut karena bagian dalamnya sangat kering dan tidak ada sup. Secara umum, untuk membuat roti vegetarian, Anda memeras air dari sayuran dan menambahkan minyak wijen untuk menambah rasa dan cita rasa. Jangan menambahkan minyak untuk menjaga kelembapan sayuran, agar kuahnya tetap ada di dalam bakpao setelah dikukus, tetapi sarinya akan tersebar dan rasanya akan sangat tercampur. Jika Anda tidak pandai memasak, hasilnya akan lebih buruk daripada metode pertama. Namun, setelah menggigit roti vegetarian Yuan Ming, tidak ada sup tambahan sama sekali. Juga tidak ada aroma unik dari minyak wijen. Krenyes-renyah dari daun dan batang sayur di mulut, serta potongan akar teratai yang renyah dan lembut, membuat rasa roti ini sangat istimewa. Saat Lianyi mengunyah, sup yang dibungkus dengan isian itu menyembur keluar, dan sup mendidih itu langsung meledak di mulutnya dengan rasa yang kuat dan menyegarkan. Ide yang bagus sekali, sangat bagus. Lianyi menunjukkan senyum puas di wajahnya. Kulit roti yang lembut dan empuk, sayuran yang renyah, sedikit aroma tahu putih yang keras di tengahnya, dan kuahnya yang penuh membuat Lianyi enggan meletakkan sumpitnya dan menyantap roti tersebut dalam gigitan kecil. Akhirnya, Lianyi meletakkan sumpitnya, memegang makanan dengan kedua tangan, dan mulai mencicipinya dengan saksama. Setiap gigitan pasti memiliki kulit roti bulat utuh plus isian yang pas. Setiap gigitan tampak telah diperhitungkan dengan matang, dan kulit roti serta isiannya pas. Dulu, hampir setiap kali ada yang menggigit roti di toko, mereka akan berseru, "Ah!" Lalu di saat berikutnya, mereka akan berseru puas, "Enak sekali." Supnya terbalut sempurna dengan sayuran, menghasilkan perpaduan sempurna antara isian dan kulit roti, yang saling memengaruhi tanpa mengganggu satu sama lain, dengan cerdik memadukan cita rasa keduanya. Itulah sebabnya para pengunjung tahu bahwa setiap kali mereka menyantap hidangan Yuan Ming, selalu ada kejutan dalam rasa, bahkan roti pun bisa begitu lezat. Setelah memakan roti tersebut, Lianyi masih sedikit tidak puas. Ia tidak ingin makan bubuk akar teratai lagi ketika melihatnya. Menurutnya, jika bubuk akar teratai yang sudah direndam tidak dimakan dalam waktu lama, akan terjadi pemisahan air dan bubuknya, yang sangat tidak enak rasanya. Ini adalah evaluasi Lianyi terhadap bubuk akar teratai yang telah disimpan lama. Ia sama sekali tidak ingin memakannya. Ia terbiasa mengulurkan tangan dan mengaduk sendok, dan kerutan di wajahnya tampak semakin jelas. Namun, ia menemukan masalah saat mengaduknya. Semangkuk bubuk akar teratai masih lengket dan transparan seperti saat baru disajikan, dengan warna merah muda, aroma, dan uap yang keluar. Mungkinkah setelah menunggu begitu lama, masih baik-baik saja? Lianyi menatap mangkuk itu dengan bingung. Kemudian ia mendapati semangkuk bubuk akar teratai ini masih sama seperti saat pertama kali melihatnya. Lianyi pun menghabiskannya secara alami. Rasanya lezat kembali. Bos ini kepribadiannya buruk, tapi makanannya lumayan enak. Lianyi bahkan berani mengatakan bahwa orang lain punya kepribadian yang buruk. Saya merasa seperti saya berpegangan, jadi saya duduk di sana selama 5 menit sebelum berdiri. Lian telah mencoba berbagai hidangan sepanjang pagi, dan perutnya mengecil. Seiring bertambahnya usia, ia makan lebih sedikit lagi. Namun kini, Lianyi yang merasa puas, diam-diam menyentuh perutnya dan berdiri hendak pergi. "Kakek, bukankah kemarin kakek bilang tidak bisa datang?" kata Mu Xiaoyun sambil tersenyum. Mu Xiaoyun bicara saat ini karena dia tidak suka Lianyi. Ketika Lianyi datang kemarin, dia mengumpat di sana, jadi tentu saja Mu Xiaoyun tidak menyukainya, apalagi umpatannya sangat tidak menyenangkan. Namun, Mu Xiaoyun yang cerdik bertanya setelah Lianyi selesai makan, karena uangnya sudah dibayarkan.
Kapan? Ingatan orang tua itu buruk. Li Yanyi mendengus, lalu menyangkalnya dengan tegas. Kemarin orang tua itu bilang kita tokoh yang mencurigakan dan dia tidak akan pernah datang lagi, kata Mu Xiaoyun dengan sedikit keluhan. Gadis kecil, kau salah dengar. Li Yanyi membantah dengan tegas. Melihat Mu Xiaoyun ingin mengatakan sesuatu, ia langsung melanjutkan, aku tidak mau bicara dengan orang yang bahkan tidak bisa makan. Ini adalah pukulan telak. Mu Xiaoyun terdiam sesaat dan tidak tahu harus berkata apa. Memang, selama periode ini, Mu Xiaoyun sering meneteskan air liur saat mencium aroma makanan lezat. Tentu saja, ia meneteskan air liur pelan-pelan karena gadis kecil itu masih sensitif dan pemalu. Tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu semangkuk bubuk akar teratai, kata Wu Hai tiba-tiba. Terima kasih, Paman Wu. Tidak perlu. Aku akan segera ke sini untuk makan malam, kata Mu Xiaoyun dengan wajah memerah. Sama-sama. Melihat penolakan Mu Xiaoyun, Wu Hai berhenti memaksanya. Li Yanyi tidak mempedulikan semua ini, dia melangkah keluar toko sambil berpikir tanpa malu-malu. Dia tidak hanya datang hari ini, dia juga akan datang besok, dia sangat keras kepala kalau punya uang. Dengan cara ini, Lian akan datang ke sini setiap kali dia ada waktu luang, dengan pemikiran bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi sebelum mencicipi semua hidangan baru di sini. Dan dia mulai mencoba setiap hidangan perlahan-lahan. Jenius dalam memasak, tapi kurang cerdas secara emosional. Begitulah Li Yanyi menilai Yuan Ming. Soal kecerdasan emosional, Li Yanyi mungkin tidak berhak mengkritik Yuan Ming. Mereka sama saja. Pemilik gedung Furong hampir pingsan ketika melihat komentar seperti itu terakhir kali. Entah itu efek psikologis atau komentar Li Yanyi di hari pertama pembukaan, ia selalu merasa bahwa jumlah tamunya sedikit dan hotelnya tidak sebanding dengan hotel lain. Hingga kini, lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan sang bos akhirnya menyaksikan kekuatan Li Yanyi. Promosi dari mulut ke mulut memang merupakan kekuatan publisitas yang tak terlihat dan nyata. Karena evaluasi Li Yanyi, tidak ada yang merekomendasikan makanan untuk dirinya sendiri. Dan bisnis pun terdampak hingga batas tertentu. Bajingan keras kepala ini, seperti ular beludak, benar-benar berbisa. Sang bos berdiri di lantai atas, dengan cemas menatap pelanggan yang sepi di bawah, mengumpat penuh kebencian, tanpa sikap seperti bos besar. Pepatah seseorang harus bersyukur atas kebaikan yang telah diterimanya, dan seseorang harus bermurah hati terhadap kebaikan yang telah diterimanya sama sekali tidak berlaku bagi Li Yanyi. Untungnya, hal itu tidak sampai melebih-lebihkan sampai kehilangan beberapa tingkat pendapatan. Kalau tidak, bosnya mungkin harus bertengkar dengan Li Yanyi. Manajer Gou, yang sedang menghitung bisnis di bawah, berpikir dengan pusing. Selama sebagian besar bulan lalu, Li Yanyi tidak menerima undangan untuk mencoba makanan di restoran lain sampai asistennya menelepon. Profesor, apakah Anda sibuk? Suara Yan Jia terdengar dari ujung telepon yang lain. Ada apa? Li Yanyi menggigit suapan terakhirnya. Ia menelannya dan menikmatinya sebelum berbicara. Setidaknya 2 menit berlalu selama periode ini, dan Yan Jia menunggu di ujung telepon lainnya tanpa desakan apapun. Li Yanyi seperti ini. Menjawab telepon berarti dia akan berbicara dengan Anda. Dan jeda seperti itu terjadi saat dia sedang menikmati makanan lezat atau ada sesuatu yang penting. Mampu menjawab telepon pada saat ini menunjukkan kedekatan hubungan. Besok siang, kamu harus pergi ke Chai Hello untuk makan. Ini janji yang kamu buat sebulan yang lalu. Aku akan menjemputmu di rumahmu pukul 10.30 pagi. Bagaimana menurutmu? Yan Jia menjelaskannya dengan singkat. Baiklah, aku mengerti. Lian setuju. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.